Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 32. Agaknya sekali ini Qian Bu juga maklum akan bahaya, maka dia cepat melompat mengejar kakaknya setelah kembali dia merobohkan dua orang pengeroyok terdepan. Sisa para prajurit pemberontak itu mengejar, akan tetapi tentu saja mereka jauh kalah cepat oleh Qian Li dan Qian Bu yang sudah meloncat ke bagian belakang dari kompleks gedung besar itu. Mereka maklum bahwa lari melalui depan amat berbahaya. Akan tetapi, begitu tiba di halaman belakang, mereka bertemu dengan banyak prajurit yang dipimpin oleh pemuda berpedang. Kiranya kalian mata-mata, bentak pemuda itu yang bukan lain adalah Tek Hoat. Dan engkau anjing pemberontak? Qian Bu memaki. Memang dia sudah tidak senang dan benci kepada pemuda ini semenjak dia hampir ditabrak oleh kudanya, dan baru sekaranglah dia teringat akan pemuda ini yang pernah menculik Jenderal Cao. Kiranya engkau si penculik itu? Bentakan Qian Bu ini pun menyadarkan Qian Li dan marahlah pemuda ini. Tak disangkanya bahwa pemuda yang kelihatan sopan dan gagah itu ternyata adalah pemuda kaki tangan pemberontak yang pernah menculik Jenderal Cao. Kini dia pun teringat dan cepat dia menerjang maju pula bersama Qian Bu. Tek Hoat yang terlalu percaya kepada kepandaiannya sendiri, biarpun dia maklum bahwa dua orang pemuda ini lihai, memandang rendah. Apalagi dia masih belum ingat bahwa dua orang ini adalah mereka yang dulu pernah membela Jenderal Cao. Terlalu banyak dia berhubungan dengan orang-orang pandai dalam pekerjaannya membantu Pangeran Liong sehingga dia lupa kepada dua orang pemuda ini. Akan tetapi begitu mendengar Qian Li menyebutnya penculik, dia terkejut dan mengingat-ingat. Seketika teringatlah dia akan dua orang pemuda yang dulu pernah membantu Jenderal Cao ketika dia dan Siang Lomo menyerbu rombongan jenderal itu. Jadi kaliankah mereka itu? Bentaknya sambil mengerahkan kedua tangannya dengan tenaga sinkang untuk menangkis pukulan Qian Li dan Qian Bu. Pelak! Tubuh Tek Hoat terlempar ke belakang dan dia merasa sambungan lengannya hampir terlepas. Demikian dahsyat pukulan-pukulan yang ditangkisnya tadi, pukulan yang mendatangkan hawa dingin dan tentu sudah melukai sebelah dalam dadanya melalui tangkisannya kalau dia tidak cepat-cepat bergulingan sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi tubuh sebelah dalam. Dia sudah meloncat lagi dan mencabut Cui Beng Qiam. Sementara itu, ketika Tek Hoat terlempar dan bergulingan, para prajurit sudah menerjang dua orang pemuda itu, dibantu oleh beberapa orang berpakaian preman yang merupakan kaki tangan Tek Hoat dan bekerja sebagai mata-mata atau penyelidik. Ilmu silat mereka ini tentu saja lebih tinggi daripada para prajurit, akan tetapi dengan mudah Qian Bu dan Qian Li menyapu mereka seperti petani membabat rumput saja. Melihat Tek Hoat mencabut sebatang pedang yang mengeluarkan hawa menyeramkan, dua orang saudara itu maklum bahwa itu adalah sebatang pedang pusaka yang amat ampuh, maka mereka cepat mengulur tangan menyambut serangan para prajurit bertombak dan sambil menendangi mereka, Qian Li dan Qian Bu berhasil merampas dua batang tombak bergagang besi. Mundur semua, kurung saja mereka! Tek Hoat membentak marah sekali ketika melihat betapa para prajurit dan kaki tangannya sama sekali tidak berdaya menghadapi dua orang pemuda itu. Semua prajurit lalu mundur dan mengurung dengan senjata ditodongkan ke depan. Jumlah mereka banyak sekali, membuat dua orang kakak beradik itu memandang khawatir. Akan tetapi Tek Hoat tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mencari jalan lari karena dia sudah mengeluarkan suara melengking yang menggetarkan jantung semua orang yang hadir di situ kecuali Qian Li dan Qian Bu, lalu tubuhnya mencelat ke depan didahului oleh sinar pedang Cui Beng Qiam yang menyeramkan. Pedang ini adalah pedang ciptaan mendiang Cui Beng Koaiong, datuk pulau neraka yang seperti iblis, maka dibuatnya juga dengan cara mujizat dan entah sudah minum berapa banyak darah manusia, sudah menghisap berapa banyak nyawa korbannya sehingga kalau dipergunakan, pedang itu mengeluarkan hawa mujizat yang amat menyeramkan. Sing, terang, krek. Qian Li dan Qian Bu terkejut sekali ketika tombak rampasan mereka patah ketika bertemu dengan sinar pedang di tangan lawan itu. Tek Hoat tersenyum mengejek dan terus menyerang dengan gencar, pedang Cui Beng Qiam di tangannya berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang dahsyat menyambar-nyambar. Namun dua orang lawannya itu adalah putra-putra dari Pulau Es yang sejak kecil telah digembleng oleh orang tua mereka yang sakti. Maka Qian Li dan Qian Bu sedikit pun tidak menjadi gentar biarpun mereka maklum bahwa lawan mereka ini bukan orang sembarangan melainkan seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan memegang sebatang pedang yang ampuh dan mujizat pula.
Tanpa bersepakat lebih dulu mereka sudah tahu bagaimana caranya menghadapi lawan yang berpedang mujizat sedangkan mereka sendiri hanya memegang potongan tombak. Cepat mereka mengeluarkan ilmu mereka dan mengerahkan tenaga, menggunakan keringanan tubuh yang luar biasa sehingga tubuh mereka kini bergerak mencelat ke sana-sini seperti dua ekor burung walet yang amat ringan berterbangan di antara sambaran sinar pedang Cui Bengkiam, kadang-kadang menggunakan tombak buntung mereka untuk menusuk dan menotok jalan darah. Ah! Tek Hoat berseru kaget sekali. Dia juga mengeluarkan kecepatannya sehingga tubuhnya lenyap terbungkus sinar pedang, akan tetapi menghadapi pengeroyokan dua orang yang sama sekali tidak dapat dicium oleh sinar pedangnya itu, yang mengelak ke sana-sini amat cepatnya dan tidak pernah mau menangkis pedang dengan tombak mereka, kemudian sambil mengelak, ujung tombak buntung mereka memasuki lowongan antara gerakan pedang di waktu menyerang untuk melakukan penotokan jalan darah yang amat berbahaya, perlahan-lahan Tek Hoat mulai terdesak. Hampir saja Tek Hoat yang selama ini menganggap diri sendiri paling pandai di dunia, bahkan Siang Lomo sendiri mengaku kelihayannya, tidak percaya bahwa dia sampai bisa terdesak, padahal dia memegang Cui Bengkiam sedangkan dua orang lawannya hanya memegang tombak buntung. Mana mungkin ini? Dengan penasaran dia mengeluarkan pekik mengerikan, pekik yang mengandung kaikang luar biasa sehingga beberapa orang prajurit yang terlampau dekat terjungkal pingsan. Kemudian dia mengeluarkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari kitab-kitab peninggalan Cui Bengko Aiong dan Butek Xiaojin secara bergantian. Namun sia-sia belaka. Sungguh pun Qian Li dan Qian Bu terkejut menyaksikan gerakan yang bermacam-macam dan kesemuanya amat luar biasa itu, namun dengan ilmu silat mereka yang kokoh kuat dan bersih dari Pulau Es, mereka dapat menandingi gerakan lawan dan selalu dapat mengelak sambil mengirim tusukan-tusukan kilat. Mereka terus mendesak Tek Hoat dan setiap kali ada prajurit atau pembantu Tek Hoat berani maju, dua orang maju, roboh dua orang, empat orang maju roboh pula semua. Bahkan pernah sekaligus 8 orang roboh oleh dua orang pemuda lihai ini sehingga akhirnya tidak ada lagi yang berani maju melainkan mengurung dan berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan tombak dan golok. Tek Hoat menyesal sekali mengapa dua orang pembantunya yang paling diandalkan, yaitu Pak Tian Lomo, pada saat itu mengawal Panglima Kimbo Usin mengadakan perundingan dengan Raja Tambolon. Kalau berada di situ, tentu dia dibantu oleh Siang Lomo akan dapat menawan dua orang pemuda hebat ini. Bute, mundur ke jembatan. Tiba-tiba Qian Li berseru dan tombak buntungnya diputar cepat melakukan penusukan kilat bertubi-tubi ke arah sepasang mata lawan. Tek Hoat terkejut sekali dan karena khawatir menghadapi serangan aneh yang amat berbahaya itu dia memutar pedangnya di depan mukanya untuk melindungi matanya yang terus diserang oleh ujung tombak buntung. Kesempatan itu dipergunakan oleh dua orang saudara Suma untuk mundur ke jembatan yang merupakan jalan terakhir di taman belakang menuju ke tembok yang mengurung kompleks gedung. Kalau dapat melewati jembatan sungai buatan kecil di taman itu mereka akan dekat dengan dinding dan sekali melompat melewati dinding tentu akan berada di luar dan mudah melarikan diri. Akan tetapi, tiba-tiba bayangan yang amat cepat gerakannya, bahkan seperti dilontarkan saja, melayang dari dinding itu dan tahu-tahu telah tiba di atas jembatan itu. Semua orang terkejut menyaksikan betapa ada orang dapat meloncat dari dinding ke jembatan begitu saja. Tek Hoat sendiri tidak mengenal orang ini, juga semua prajurit tidak ada yang mengenalnya. Sebaliknya, Qian Li dan Qian Bu juga belum pernah melihat wanita yang buruk rupanya ini. Wajah wanita ini buruk sekali untuk ukuran wanita, serba kasar dan serba besar dan kaku, pantasnya wajah seorang laki-laki kasar yang tidak tampan. Rambutnya riap-riapan sudah bercampur uban dan sekiranya buah dadanya tidak menonjol dan tampak membusung di balik bajunya yang panjang itu tentu dia akan disangka laki-laki. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat akar pohon yang bentuknya seperti ular. Beberapa lamanya nenek ini berdiri di atas jembatan, kemudian dia mengeluarkan suara tertawa aneh dan suaranya juga besar seperti suara laki-laki. Kemudian sekali kedua kakinya bergerak, tubuhnya sudah mencelat ke depan dan dari atas tongkatnya bergerak menusuk ke arah ubun-ubun Qian Li. Heh! Qian Li mengelak sambil berseru kaget, otomatis tombak buntungnya menusuk dari bawah ke arah lambung nenek itu, seperti kilat menyambar cepatnya. Hei, kau hebat juga! Nenek itu memekik, tongkatnya menangkis sambil mengerahkan sinkangnya. Tak! Tubuh nenek itu mencelat lagi, jelas bahwa menghadapi tenaga Swat Im Sinkang dari Qian Li, dia terkejut dan tidak dapat bertahan selagi tubuhnya berada di udara.
Akan tetapi begitu kakinya menyentuh tanah, dia sudah mencelat tapi ke arah Qian Bu dan tongkatnya membuat gerakan seperti pedang menyambar ke arah leher Qian Bu dan disambung dengan tusukan ke arah bawah pusar. Gerakan nenek ini cepat dan kuat, namun Qian Bu yang dia pun masih muda sudah memiliki tingkat kepandaian hebat itu secara otomatis sudah menangkis dan berbareng meloncat ke belakang, kemudian tombak buntungnya membalas dengan serangan maut yang ditujukan ke arah hidung si nenek buruk. Luar biasa! Nenek itu berseru, mencelat ke belakang lalu melompat lagi ke depan, terus menyerang Qian Bu dan Qian Li secara bergantian. Dua orang pemuda itu kini menghadapi serangan-serangan aneh dari wanita buruk itu dan juga dari Tek Hoat yang menjadi girang dan sudah memutar pedangnya lagi. Karena terkejut dan bingung melihat gerakan aneh dari wanita itu, untuk beberapa lamanya Suma Qian Li dan Suma Qian Bu terdesak hebat. Gerakan wanita itu memang aneh sekali. Tubuhnya mencelat ke atas dengan kedua kaki berbareng, mencong ke kanan kiri, depan belakang, bahkan mumbul-mumbul seperti seorang anak kecil bermain-main, kadang-kadang sampai tinggi sekali dan menyerang dengan tongkatnya dari atas. Menghadapi gaya serangan yang aneh seperti ini, yang belum pernah dilihatnya, Qian Li dan Qian Bu takjub dan terdesak. Juga Tek Hoat menjadi kagum sekali, juga girang karena nenek yang tidak dikenalnya siapa ini datang-datang terus membantunya, sehingga dia terbebas dari desakan dua orang muda yang amat lihai itu. Bute, mari pergunakan pelajaran terakhir, tiba-tiba Qian Li berseru kepada adiknya. Qian Bu mengangguk dan tiba-tiba mereka melontarkan tombak buntung itu ke depan. Qian Li melontarkan tombaknya ke arah Tek Hoat dan Qian Bu melontarkannya ke arah nenek buruk. Biarpun hanya tombak buntung akan tetapi lontaran kedua orang kakak beradik ini tidak boleh dipandang ringan. Kalau mengenai dinding tebal sekalipun, tombak buntung itu akan dapat menembus, apalagi tubuh manusia. Tenaga yang mendorong tombak sehingga meluncur ini adalah tenaga sakti yang membuat tombak meluncur melebihi anak panah cepatnya. Cering! Trak! Tek Hoat dan nenek itu berhasil menangkis tombak buntung yang menyambar mereka akan tetapi mereka merasa betapa telapak tangan mereka yang memegang senjata menjadi panas dan nyeri sehingga mereka terkejut sekali. Tek Hoat menjadi makin girang melihat dua orang pemuda itu membuang senjata mereka, agaknya mereka sudah putus harapan dan agaknya pelajaran terakhir adalah melontarkan tombak tadi. Haha, itukah pelajaran terakhir kalian, ejeknya. Akan tetapi dia berseru kaget dan cepat memutar pedang dan meloncat ke belakang ketika Qian Bu sudah menerjangnya dengan kedua tangan kosong. Dari kedua tangan pemuda itu menyambar hawa yang amat dingin dan amat panas, yang dingin keluar dari tangan kiri, yang panas keluar dari tangan kanan. Betapa mungkin ini? Tek Hoat sendiri telah mempelajari ilmu-ilmu sinkang kitab-kitab peninggalan kedua Datuk Pulau Neraka, bahkan dari kitab peninggalan Butek Xiao Jin dia telah melatih ilmu tenaga sakti inti bumi, akan tetapi baru sekarang dia menghadapi lawan yang sekaligus dapat menggunakan dua pukulan yang berbeda, bahkan berlawanan tenaga sinkangnya, panas dan dingin. Selain kedua pukulan yang mengandung dua hawa sakti bertentangan atau berlawanan ini, juga gerakan Qian Bu amat cepatnya, tubuhnya meluncur ke sana-sini seperti kilat. Melihat adiknya sudah bergerak, Qian Li juga melakukan gerakan yang sama. Tubuhnya mencelat seperti kilat menyambar, mengimbangi gerakan nenek yang aneh tadi, dan kedua tangannya menyerang dari kanan kiri, mengeluarkan hawa panas dan dingin secara berbareng sehingga nenek itu terkejut, berteriak keras dan mencelat mundur. Memang itulah pelajaran terakhir yang dimaksudkan oleh Qian Li tadi. Sebelum mereka keluar dari Pulau Es, ayah mereka telah menggembleng mereka secara tekun untuk mempelajari ilmu ini, ilmu yang dikombinasikan oleh pendekar super sakti, mengambil inti dari gerakan ilmu silatnya Soan Hong Lui Kun, ilmu silat badai dan kilat, dengan menggunakan inti pukulan Fiang Xinjiang, tenaga sakti inti api, dan Swat Im Xinjiang, tangan sakti inti salju, digabung menjadi satu. Ilmu silat Soan Hong Lui Kun tidak mungkin dapat dipelajari oleh orang yang berkaki dua maka pendekar super sakti hanya mengambil inti gerakannya saja, membuat gerakan kedua orang putranya itu seperti kilat cepatnya, mencelat ke sana-sini tak terduga-duga oleh lawan. Dan karena ilmu ini harus dimainkan dengan kedua tangan yang masing-masing merupakan Fiang Xinjiang dan Swat Im Xinjiang, maka dua orang pemuda itu tadi telah membuang tombak buntung mereka. Setelah kedua orang kakak beradik itu mengeluarkan ilmu yang aneh dan hebat ini, mereka dapat mengimbangi lawan dan tidak terdesak lagi sungguh pun hawa pukulan mereka yang berselang-seling panas dan dingin itu hanya dapat mendesak lawan agak menjauh dan tidak berani terlalu dekat.
Akan tetapi mereka pun tidak dapat terlalu mendesak karena senjata kedua orang lawan mereka amat lihai. Tech Hoat menjadi penasaran bukan main. Kembali dia bertemu dengan batu. Tak disangkanya sama sekali bahwa di dunia ini terdapat orang muda yang begini hebat. Setelah dia terkejut bertemu dengan pemuda tinggi besar yang dulu menolong Jenderal Kao, yang juga amat lihai ilmunya. Kiranya bukan dia seorang saja yang menjadi jago muda di kolong langit ini. Kenyataan ini sedikitnya telah menghancur leburkan kebanggaannya, membuka matanya sehingga dia tidak akan berani lagi menganggap dirinya sebagai jago muda nomor 1 di dunia. Sementara itu, nenek yang didesak oleh Qian Li yang lebih berani mendesak daripada Qian Bu karena nenek itu hanya bersenjata tongkat, bukan pedang mujizat seperti yang dipegang oleh lawan Qian Bu, berkali-kali mengeluarkan lengking mengerikan dan aneh, seperti suara jerit seekor binatang yang terjepit. Tiba-tiba dia meloncat agak jauh ke belakang dan ketika Qian Li mengejarnya dengan gerakan kilat, tiba-tiba wanita itu tertawa dan tangan kirinya melontarkan sebuah benda bulat ke arah pemuda ini. Qian Li sedang meloncat dan lontaran itu cepat sekali, maka dia tidak sempat lagi mengelak dan sambil mengerahkan tenaga ke arah kaki kirinya dia menendang benda hitam bulat itu. Dar! Benda itu meledak ketika ditendang oleh Qian Li dan pemuda ini mengeluh, terlempar ke bawah dan darah membasahi celana karena pahanya telah terluka oleh pecahan besi. Kiranya benda itu adalah semacam senjata peledak yang ampuh dan karena tidak mengira sama sekali bahwa benda itu akan meledak, maka Qian Li menjadi kurang hati-hati dan pahanya terkena pecahan besi sehingga kulit dan dagingnya terluka yang lumayan parahnya. Liko! Qian Bu berseru kaget sekali dan sekali meloncat, dia telah berada di depan nenek itu, terus menyerangnya dengan kedua tangannya sambil mengerahkan seluruh tenaga. Dipukul dengan Fiang Xinjiang berbareng dengan Suat Im Xinjiang secara hebat itu, si nenek terkejut dan biarpun dia sudah mengelak, tetap saja dia terdorong oleh hawa pukulan sehingga dia terhuyung dengan muka pucat dan roboh. Cepat dia bergulingan kemudian meloncat ke atas lagi. Suma Qian Bu sudah menarik kakaknya bangun, kemudian menggandeng kakaknya itu, meloncat ke atas jembatan. Lepaskan aku bisa membela diri. Mari kita ke dinding itu, kata Qian Li sambil menyeret kaki kirinya yang sukar digerakkan. Melihat seorang pemuda telah terluka, para prajurit dan pembantu Tech Hoat menjadi berani. Mereka mengejar dan beberapa orang telah menyerang dengan tombaknya. Qian Bu menjadi marah, dia membalik, merampas sebatang tombak dan memutar tombak itu, merobohkan 6 orang sekaligus, ada yang dikemplang tombak, ada yang ditusuk, ada yang ditendang dan ada yang didorong oleh tangan kirinya. Hayo, Liko! Dia hendak menggandeng kakaknya lagi akan tetapi pada saat itu, seorang pembantu Tech Hoat yang gerakannya cukup gesit dan kuat, seorang yang berjenggot dan berkumis pendek telah menusuk dari belakang dengan tombaknya. Hayit! Qian Bu berseru, kaki kirinya yang seperti bermata itu diputar ke belakang dan dengan tepat menangkis tombak itu, kemudian dia membalik, tombak yang dipegangnya menyambar ke arah kepala orang berkumis pendek, sedangkan pedang si kumis itu telah terlempar oleh tangkisan kaki Qian Bu. Oh! Orang itu mengelak, akan tetapi tetap saja telinga kirinya kena dihantam tombak sehingga remuk. Waduh! Dia berloncatan sambil memegangi telinga kirinya yang sudah tidak berdaun lagi, dan saking sakitnya dia tidak melihat kanan kiri atas depan lagi, maka tanpa disengaja dia menabrak dan menghalangi Tech Hoat yang sedang lari hendak mengejar Qian Li dan Qian Bu. Karena tiba-tiba ditabrak pembantunya sendiri yang sedang kesakitan, Tech Hoat marah-marah dan ditendangnya pembantu yang sudah tidak berdaun telinga kiri lagi itu. Ngek! Pembantu itu terlempar, terbanting dan tidak bergerak lagi. Qian Bu dan Qian Li sudah dikepung lagi oleh nenek dan para prajurit dan selain Qian Bu mengamuk dengan hebat, Qian Li yang sudah terluka pahanya itu pun masih melawan dan setiap ada tombak menusuknya, dia menangkis dan pemegang tombaknya terpelanting. Pada saat yang amat berbahaya itu tampaklah berbondong-bondong bayangan orang banyak berloncatan dari dinding belakang. Mereka itu bukan lain adalah si gendut anggota Tiat Chiangpang bersama kawan-kawannya. Mula-mula hanya belasan orang saja yang berloncatan masuk dan langsung saja si gendut dan kawan-kawannya itu menerjang para prajurit pemberontak yang mengeroyok Qian Bu dan Qian Li. Melihat ini, Tech Hoat menjadi kaget dan marah, dan mengira bahwa orang-orang yang datang itu ada yang sepandai 2 orang pemuda tadi. Akan tetapi ketika mendapat kenyataan bahwa yang datang hanya gerombolan kaum sesat dari Tiat Chiangpang yang dipimpin si gendut,
dia memandang rendah dan cepat dia melakukan pengejaran karena Qian Bu dan Qian Li sudah tidak kelihatan di tempat itu lagi. Qian Bu yang tadi melihat kesempatan baik selagi keadaan kacau dengan munculnya si gendut dan kawan-kawannya, cepat mengempit tubuh kakaknya dan meloncat naik ke atas dinding kebun lalu meloncat pula turun. Banyak prajurit yang juga berloncatan naik dan melakukan pengejaran. "Lepaskan aku, biar aku dapat melawan," Qian Li berkata. Qian Bu yang mendapat kenyataan bahwa kakaknya tidak terluka terlalu berat dan hanya terpincang-pincang itu, melepaskan kakaknya. Mereka melakukan perlawanan sambil melarikan diri menyelinap ke tengah kota di antara rumah-rumah orang. Akan tetapi, nenek buruk itu sudah dapat menyusul mereka dan bersama banyak prajurit dia telah mengeroyok Qian Bu yang terpaksa berpisah dari kakaknya karena nenek itu merupakan lawan yang tidak ringan. "Toanio, tangkap dia hidup-hidup." Suara Tek Hoat ini mengejutkan Qian Bu, apalagi ketika dia menengok dan tidak dapat melihat kakaknya lagi. Hatinya menjadi panik sekali, dan dia tidak dapat menghindarkan pukulan tongkat nenek itu yang mengenai pundaknya. Baiknya, tubuh pemuda itu sudah secara otomatis dihuni oleh tenaga sakti yang amat hebat sehingga tanpa pengerahan pun, tenaga saktinya melindungi pundak dan biarpun terasa nyeri bukan main, tidak ada tulang yang patah oleh pukulan maut dari nenek itu. Akan tetapi dia terhuyung dan menabrak pohon di pinggir rumah, dan pada saat itu, Tek Hoat sudah meloncat dekat, tangan kiri pemuda ini menghantam ke arah punggung Qian Bu untuk merobohkan dan menangkap pemuda ini hidup-hidup. Wut, pelak. Tek Hoat terbelalak ketika melihat betapa telapak tangannya bertemu dengan telapak tangan orang lain dan seluruh tubuhnya menjadi tergetar hebat. Dia masih mengerahkan tenaga inti bumi ke telapak tangannya dan mendorong, akan tetapi sedikit pun tangan itu tidak bergeming, bahkan ketika laki-laki setengah tua yang dikenalnya sebagai laki-laki teman kedua orang pemuda lihai tadi mendorong, dia tidak dapat bertahan dan terhuyung ke belakang. Hebat! Ternyata laki-laki ini malah lebih lihai dari dua orang pemuda itu, dan bukan itu saja, agaknya laki-laki ini pun mahir menggunakan tenaga sakti inti bumi. Laki-laki itu bukan lain adalah Ga Bun Beng. Cepat dia menarik tangan Qian Bu dan berkata, "Mari kita pergi." Qian Bu meragu. "Liko. Di mana dia?" "Entah, kami berpisahan, dia terluka pahanya." "Keparat!" Tek Hoat berteriak marah dan kini menyerang Ga Bun Beng dengan pedang Cui Beng Kiam. Bun Beng terkejut melihat pedang ini dan cepat mengelak dengan merendahkan tubuhnya, sambil mengelak tangan kanannya menyambar tanah pasir dan begitu tangan ini bergerak, tanah pasir yang merupakan senjata rahasia yang amat dahsyat menyambar ke arah pedang itu, disusul dorongan telapak tangan kirinya ke arah Tek Hoat. Trik-trik cering ai. Tek Hoat cepat meloncat jauh ke belakang dengan muka pucat. Hantaman tanah pasir pada pedangnya tadi selain membuat pedangnya menyeleweng, juga teangannya yang terkena pasir terasa sakit dan bahkan kulitnya terluka berdarah sedangkan hantaman tangan kiri tadi biarpun tidak sampai mengenai dadanya, namun hawa pukulannya hampir tidak kuat dia menahannya, begitu dingin seperti membekukan isi dadanya. Dia menjadi jerih dan hanya melongo melihat kedua orang itu melarikan diri dan lenyap di balik rumah-rumah. "Kejar!" Dia berseru dan menyuruh para prajurit mengejar, sedangkan dia sendiri menghampiri nenek itu. Mereka hebat, dan laki-laki yang baru datang tadi, hanya satu orang saja di dunia ini yang memiliki kepandaian seperti itu, kata si nenek menghela napas panjang. "Siapa?" Tek Hoat bertanya penasaran. "Pendekar super sakti." Memang, dan itulah anehnya. Dia bukan pendekar super sakti, akan tetapi kepandaiannya hebat, dan dua orang pemuda itu? Aku tidak akan heran kalau mendengar bahwa mereka adalah keluarga pendekar super sakti dari Pulau Es. Dan Toanio, Nyonya Besar, sendiri siapakah? Saya berterima kasih atas bantuan Toanio. Hihihi, karena kau tampan sekali maka aku membantumu. Memang kami berniat membantu pemberontakan menumbangkan pemerintah yang sudah banyak merugikan kami, akan tetapi Suheng dan Sumoy adalah orang-orang yang kukuai, aneh, mereka membawa mau sendiri sehingga hanya aku seorang yang mencoba membantumu. Aku mendengar bahwa pihak pemberontak mempunyai seorang tangan kanan yang lihai, muda, tampan dan berjuluk si jari maut. Tentu engkau, bukan? Tek Hoat tersenyum. Saya bernama Ang Tek Hoat dan tidak salah dugaan Toanio. Marilah kita masuk ke dalam gedung itu dan kita bicara.
Toanio tidak keliru membantu kami dan akan kuperkenalkan kepada Pangeran Leong Kaiong yang kebetulan berada di sini. Mereka lalu berjalan sambil bercakap-cakap menuju ke gedung bekas kepunyaan kepala daerah itu. Kemanakah perginya Qianli? Pemuda ini yang merasa betapa dada kirinya sakit sekali maklum bahwa pecahan besi itu tentu mengandung racun dari obat peledak, terasa panas, perih dan kaku. Dan dia mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Terlalu banyak lawan, dan nenek itu, juga pemuda berpedang itu amat lihai. Dia sendiri tentu tidak akan kuat menghadapi mereka, dan kalau Qian Bu harus melawan sendiri, tentu berbahaya. Akan tetapi dia pun tahu bahwa sampai mati pun Qian Bu tentu tidak akan mau meninggalkannya. Maka dialah yang harus meninggalkan adiknya agar Qian Bu juga pergi dari tempat berbahaya itu, tidak melanjutkan pertandingan dan akan mencarinya. Kesempatan ini tiba ketika dia melihat seekor kucing bergerak memasuki sebuah pintu yang terbuka sedikit. Cepat dia menyelinap dan tanpa diketahui oleh siapapun dia lalu membuka daun pintu itu, menyelinap masuk, lalu memasang palang pintu dari dalam. Kemudian dia terhuyung-huyung memasuki rumah itu yang ternyata cukup besar dan lega. Meong! 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 Qianli terbelalak melihat begitu banyaknya kucing di dalam rumah ini. Ada 5-6 ekor kucing yang bagus-bagus merubungnya dan dia bergidik seolah-olah kucing itu adalah musuh-musuh yang hendak mengeroyoknya. Matanya memandang ke arah binatang-binatang itu penuh perhatian, siap untuk melawan kalau mereka menyerang. Meong, meong, meong. Kucing-kucing itu mengelilingi, seolah-olah terheran-heran dan menyelidikinya sambil mengeluarkan bunyi bermeong saling sahut dan dari dalam muncullah kucing-kucing lain. Semua indah dan cantik, bermacam-macam warna bulunya. Semua bersih terpelihara dengan leher dihias kalung yang mengeluarkan bunyi maka riuh rendahlah suara kerincingan di kalung itu ketika kini muncul lagi belasan ekor kucing dari dalam sehingga jumlahnya ada 20 ekor lebih. Betapapun cantik dan bagus kucing-kucing gemuk itu, dengan bulu halus bersih bermacam warna, namun bergidik juga Qianli melihat begini banyak kucing mengurungnya. Menghadapi pengeroyokan orang-orang yang ganas dia tidak gentar. Akan tetapi dikelilingi begini banyak kucing, menimbulkan perasaan ngeri dan serem. Pahanya yang sebelah kiri terasa sakit dan panas, mengucurkan darah cukup banyak dan dia menggoyang-goyang kepalanya karena terasa pening. Lebih 20 pasang mata kucing yang bersinar tajam dan aneh itu seolah-olah menyihirnya, membuatnya pusing dan berkunang-kunang. Dia berusaha menggoyang-goyang kepala, membuka-buka lebar matanya, akan tetapi kepalanya makin berat dan pusing, dia terhuyung-huyung. Oh, hampir dia roboh kalau dia tidak menangkap sebatang tiang di dalam ruangan itu, sejenak ia bersandar pada tiang. Hei, belang. Putih. Hei, hitam, ada apa kalian ribut-ribut di situ? Suara yang halus bening dan penuh keriangan ini masih dapat menembus pendengaran Qianli yang mulai terngiang-ngiang. Hei, kucing-kucing lucu, di mana Sukou, bibi guru? Lalu pandang mata Qianli yang sudah mulai gelap itu melihat bayangan seorang gadis cantik yang tampak olehnya seperti munculnya sinar terang dalam kegelapan, seolah-olah dia melihat seorang bidadari terbang melayang dan turun dari angkasa mengulurkan tangannya untuk menolong. Dan dia pun terguling dan roboh ke atas lantai tak sadarkan diri. Qianli mengeluh dan mengerang, dia mendapatkan dirinya teruruk sebuah rumah yang terbakar, kakinya terhimpit balok terbakar. Seluruh tubuh terasa panas, kaki yang terhimpit balok nyeri bukan main dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba hujan turun, api yang membakar sekelilingnya padam, paha kirinya yang terhimpit balok terkena air. Terasa dingin akan tetapi rasa dingin yang menggantikan kedudukan api yang tadi menyiksa. Rasa dingin yang menusuk-nusuk, terasa sampai di tulang paha kaki kirinya dan lapat-lapat dia mendengar suara menghiburnya, seperti suara gadis yang selama ini terbayang di depan matanya, suara Luceng. Tercium olehnya bau harum sedap yang lamat-lamat, dan tampak olehnya seraut wajah, cantik bukan main, wajah Luceng yang dirindukannya. Qianli membuka sedikit matanya dan ternyata mimpinya itu menjadi kenyataan, karena benar saja dia melihat seraut wajah cantik jelita. Dia menjadi terharu. Mengapa mimpinya menjadi kenyataan dan mungkinkah Luceng begini baik kepadanya, duduk bersimpuh di dekatnya, menggunakan jari-jari tangan yang halus lentik menyusuti dahinya dengan sehelai sapu tangan yang dibasahi, begitu lembut dan mesra. Mungkinkah gadis itu begini baik kepadanya, dengan sepasang mata yang menyinarkan kelembutan dan kemesraan, bibir yang tipis basah kemerahan itu membentuk senyum menggerahkan? Keharuan membuat Qianli menggerakkan tangan kanannya,
seperti bukan kemauannya sendiri dia mengusap dagu dan pipi wajah cantik di depannya itu, berbisik halus. Engkaukah ini, engkau? Sepasang mata yang tadinya memandang lembut dan mesra itu terbelalak keheranan, lalu bibir yang mungil itu terbuka, terkekeh, tampak deretan gigi yang kecil rata dan putih mengkilap. Hihihi, kau lucu. Qianli mengejap-ngejapkan matanya, kini baru sadar betul. Ketika dia membuka mata dan memandang lagi, dengan kaget dia mendapat kenyataan bahwa wajah itu bukanlah wajah Cheng Cheng, bukanlah wajah gadis yang dirindukan, sungguh pun wajah ini juga cantik, bahkan terlalu cantik jelita, wajah seorang gadis cilik, seperti setangkai kuncup bunga yang sudah mulai tampak keindahannya. Menjanjikan keadaan dan kecantikan luar biasa apabila telah mekar menjadi bunga tak lama lagi. Qianli cepat menggerakkan tubuhnya, bangkit duduk. Hampir dia berteriak karena paha kirinya terasa nyeri. Ngeoong! Ngeoong! Qianli terperanjat dan memandang ke kanan kiri. Penuh kucing. Hus, belang. Hitam. Jangan nakal lo. Gadis itu membentak halus dan kucing-kucing itu menyingkir agak menjauh dari Qianli, sedangkan gadis itu lalu membungkuk dan memondong seekor kucing kecil berbulu putih yang amat cantik. Qianli mendapatkan dirinya tadi rebah di atas lantai, ketika dia meraba paha kirinya yang dia ingat telah terluka, dia mendapatkan kenyataan bahwa paha di dalam pipa celananya itu telah diobati dan dibalut orang. Dia meraba-raba, mengerahkan tenaga sinkang ke arah paha dan mendapat kenyataan yang menggirangkan hatinya bahwa rasa panas dari racun obat peledak itu telah lenyap, atau telah menjadi tawar oleh obat penolaknya yang mujarab sekali. Di mana aku? Dia berkata. Gadis itu sambil mengusap-usapkan pipinya yang tadi diraba tangan Qianli kepada punggung kucing yang penuh bulu halus memandang kepadanya dengan muka dimiringkan dan mata bersinar, wajah berseri-seri, tersenyum menjawab nakal. Di dalam rumah? Ya, tentu. Tapi rumah siapa? Sepasang mata itu bergerak nakal, bibir merah itu tersenyum dikulum sebelum menjawab, seolah-olah dia hendak mencari akal untuk menjawab, kemudian keluar jawabannya dengan mata bersinar-sinar. Rumah orang. Qianli tertegun sejenak, memandang gadis cilik itu dan tiba-tiba dia tertawa. Gadis ini mengingatkan dia kepada adiknya, Qian Bu. Betapa sama sifatnya, sama-sama nakal dan suka menggoda orang, karena dia yakin benar bahwa jawaban-jawaban aneh itu disengaja untuk menggoda, jelas tampak dari pandang mata gadis itu yang persis seperti pandang mata Qian Bu kalau sedang menggodanya. Kenapa kau ketawa-tawa? Apanya yang lucu? Tiba-tiba sifat gadis itu berubah, kalau tadi menahan geli mempermainkan orang, kini penuh penasaran. Aku tertawa karena engkau mengingatkan aku akan seseorang. Akan tetapi sudahlah, adik yang baik. Ini rumah siapakah? Rumah bibiku, bibi guruku. Jadi diakah yang mengobati kakiku yang terluka? Gadis itu menggeleng. Bukan, dia belum datang. Yang ada hanya kucing-kucingnya yang kelaparan karena belum diberi makan. Kalau tidak kebetulan aku datang ke sini, tentu kucing-kucing kelaparan ini sudah menggerogoti habis daging-dagingmu ketika kau pingsan tadi. Qianli bergidik. Darah cilik ini cantik manis sekali, akan tetapi di dalam kata-kata dan sikapnya tersembunyi sesuatu yang menyeramkan, seperti ketika membayangkan betapa kucing-kucing kelaparan itu akan menggerogoti daging-dagingnya. Kalau begitu, siapa yang mengobati kakiku? Di rumah ini hanya ada kucing-kucing ini dan aku. Kucing-kucing ini tentu tidak bisa mengobati luka di kakimu yang penuh dengan racun obat peledak, biarpun mereka akan menggunakan lidah-lidah mereka yang kasar untuk secara bergantian menjilati luka di kakimu itu. Kembali Qianli bergidik. Cara gadis cilik ini menggambarkan sesuatu benar-benar membikin orang merasa ngeri. Kalau begitu, engkaulah yang telah mengobatinya, tanyanya dengan heran sekali. Entah siapa, kau cari saja sendiri. Yang ada hanya aku dan kucing-kucing ini, dan kucing-kucing ini tentu saja tidak bisa mengobati. Masih ada lagi selain aku dan kucing-kucing ini, tapi aku sangsi apakah mereka itu dapat mengobatinya. Mereka siapa? Qianli bertanya sambil memandang ke kanan kiri, siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Mereka inilah. Gadis cilik itu telah melepaskan anak kucing yang tadi dipondongnya, dan tahu-tahu dia kini sudah mengeluarkan 2 ekor ular yang membuat Qianli terbelalak dan melongo karena mengenal ular-ular itu sebagai 2 ekor ular yang paling berbisa.
Dan jelas bahwa dua ekor ular itu bukanlah ular-ular yang telah dijinakkan atau telah tidak mengandung bisa lagi. Dua ekor binatang menjijikkan itu mendesis-desis dan dari desisnya saja sudah mengepulkan uap hitam yang amat berbisa. Akan tetapi, gadis cilik itu mempermainkan dua ekor ular itu seperti memainkan dua helai sapu tangan sutera saja layaknya. Kini Qianli memandang gadis itu dengan pandang mata lain. Mengertilah dia bahwa betapapun halus dan cantik manis tampaknya, ternyata gadis cilik itu memiliki kepandaian hebat untuk menaklukkan ular berbisa, dan tentu dengan sendirinya ahli tentang racun, maka dapat mengobati pahanya yang terluka dan terkena racun. Buktinya, gadis cilik ini tadi mengatakan bahwa luka di pahanya terkena racun obat peledak. Qianli lalu bangkit berdiri. Pahanya masih agak nyeri, akan tetapi karena sudah terbebas dari racun, rasa nyeri dapat dipertahankan dan dia dapat menggerakkan kaki kirinya seperti biasa. Lalu dia menjura kepada gadis cilik yang sudah memondong lagi anak kucing putih sedangkan dua ekor ular tadi entah disembunyikan di mana, mungkin di saku baju luarnya yang panjang dan lebar itu. Nona, saya mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Nona yang amat besar tadi. Saya Suma Qianli tidak melupakan. Wah, kau Shizuma, tiba-tiba gadis cilik itu membentak. Benar, mengapa? Qianli bertanya heran, apalagi melihat betapa sepasang mata itu kini terbelalak lebar memandangnya seperti mata orang marah. Aku benci orang yang Shinya Suma. Semua orang Shizuma adalah musuh besarku, demikian kata ayahku. Maka kalau kau Shizuma, aku menyesal telah mengobati lukamu, akan tetapi, kau tampan dan gagah, engkau tentu orang baik. Maka aneh kalau kau Shizuma karena menurut ayah, Shizuma adalah orang-orang yang jahat dan menjadi musuh besar kami. Qianli mengerutkan alisnya. Kalau boleh saya bertanya, Nona? Nanti dulu, aku benci caramu menyebut aku Nona. Aku sudah muak karena setiap hari orang-orang kami menyebutku Nona dengan sikap menjilat sehingga setiap kali mendengar sebutan Nona, aku membayangkan sikap orang menjilat-jilat menjemukan. Jangan panggil aku Nona, baru aku mau mendengarkan. Qianli makin heran. Bocah ini benar-benar aneh, manis tapi menyeramkan, menarik tapi manja menggemaskan, masih bersikap kanak-kanak akan tetapi telah memiliki ilmu demikian tinggi tentang racun. Baiklah, aku akan menyebut Xiao Moi, adik kecil. Ih, kau kira aku masih bayi? Aku sudah hampir 12 tahun. Dan engkau pun belum begitu tua, kau pantas menjadi kakakku. Kenapa tidak menyebut aku adik saja? Jangan pakai kecil segala, katanya manja dan berlagak seperti telah dewasa, akan tetapi lagaknya ini malah membayangkan bahwa gadis cilik ini memang masih mentah. Akan tetapi karena maklum bahwa gadis cilik ini memiliki watak yang kukuai, aneh, Qianli yang merasa berterima kasih telah ditolong itu berkata. Baik, Moi. Aku ulang lagi, kalau boleh aku bertanya, engkau ini siapakah dan siapa pula ayahmu yang begitu membenci Shizuma? Namaku? Aku Kim Huili. Qianli mengingat-ingat. Tidak pernah dia mendengar nama ini dan hanya tahu bahwa nama Huili ini terdengar manis sekali. Dan ayahmu? Tidak perlu kukatakan. Kenapa? Engkau tentu akan lari terbirit-birit mendengarnya. Sudah banyak pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang kujumpai dan kuajak berteman, kalau mendengar nama ayahku lalu lari ketakutan meninggalkan aku. Aku tidak ingin kau pun ketakutan seperti itu dan berlari pergi setelah kuperkenalkan namanya. Ah, masa? Katakanlah, aku tidak akan lari, tiba-tiba Qianli menghentikan kata-katanya karena pintu depan diketuk orang. Gadis itu menjadi kaget dan kelihatan ketakutan sekali. Kini baru tampak oleh Qianli betapa gadis cilik yang amat cantik jelita ini memiliki wajah yang amat pucat, dan sekarang, dengan mata terbelalak ketakutan itu wajahnya kelihatan makin pucat lagi. Celaka, bisiknya dan jari-jari tangannya yang memegang lengan Qianli menggigil. Kau sembunyilah di sini saja, jangan bergerak, jangan bernapas, jangan mengeluarkan suara, biar aku menghadapi Sukou, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi korban Sukou. Qianli yang menjadi bingung karena tidak mengerti itu hanya mengangguk, lalu dia duduk kembali, bersembunyi di balik tiang dan dinding, akan tetapi dia mengintai ke arah pintu depan. Sedangkan Hweli dengan sikap ditenang-tenangkan dan memondong kucing putih mulus, melangkah ke arah pintu lalu membuka pintu.
Daun pintu terbuka lebar dan terdengar orang mendengus marah dan muncullah seorang kakek yang membuat Qian Li kini benar-benar menahan napas karena dia mengenal kakek ini sebagai kakek raksasa yang lihai dan menyeramkan. Dan tidak heranlah dia kini mengapa gadis cilik itu demikian lihai, karena kakek yang muncul ini bukan lain adalah Hek Tiao Lomo, ketua Pulau Neraka. Hek Tiao Lomo yang masuk dengan marah itu terbelalak kaget dan heran ketika melihat bahwa yang membukakan pintu adalah puterinya sendiri. Dengan menudingkan telunjuk kanannya yang besar dan berkuku panjang ke arah muka gadis cilik yang tenang-tenang saja itu, dia menghardik. "Willy, mengapa engkau yang berada di sini? Mana bibi gurumu?" "Bibi guru tidak ada di rumah, ayah. Aku kesal ayah tinggalkan di pondok kosong bersama anak buah yang kasar-kasar itu, maka aku datang mengunjungi Sukou. Akan tetapi dia pun tidak ada dan aku senang di sini bermain-main dengan kucing-kucingnya. Ayah, biarkan aku bermain-main di sini sendiri bersama kucing-kucing ini, kalau tidak boleh aku akan menangis sehari semalam." "Wah, kau memang manja dan tidak beres. Aku perlu dengan bibi gurumu, entah kemana perginya pelacur tak tahu malu itu. Nah, biar engkau di sini menanti dia pulang, kalau dia pulang katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya. Suruh dia datang mengunjungi pondok kita." "Baik, ayah." "Kau baik sekali, ayah, engkau ayah yang baik." "Terima kasih." Berkata demikian, Willy mengantar ayahnya keluar dan menutupkan kembali daun pintunya. Kemudian sambil tertawa kecil dia berlari menghampiri Qian Li. Qian Li sudah bangkit berdiri, jantungnya masih berdebar tegang. "Dia itu ayahmu?" Kiranya ayahmu Hek Tiao Lomo." Willy terkejut dan memandang wajah yang tampan itu penuh pertanyaan. "Jadi engkau sudah mengenal ayahku?" Qian Li mengangguk, akan tetapi tentu saja dia tidak bisa menceritakan kepada gadis cilik yang telah menolongnya ini bahwa dia adalah musuh ayahnya itu. Dia tidak tega mengatakan ini. "Dan kau tidak takut kepada ayahku?" "Tidak, mengapa takut? Dia seorang ayah yang baik, bukan?" Willy melepaskan kucingnya dan memegang kedua tangan Qian Li. Tuako, kau hebat. Engkaulah orang pertama yang mengatakan bahwa engkau tidak takut kepada ayahku." Padahal semua orang takut. Memang dia seorang ayah yang baik, akan tetapi kadang-kadang aku pun takut kepadanya. Dia bisa baik, terutama kepadaku, akan tetapi bisa juga, amat kejam. Sudahlah, tidak baik membicarakan ayah sendiri, bukan? Qian Li mengangguk, terheran-heran. Bagaimana seorang iblis tua seperti Hek Tiao Lomo dapat mempunyai seorang anak perempuan begini cantik jelita? "Engkau tadi tampaknya lebih ketakutan ketika mengira bahwa yang datang adalah bibi gurumu. Mengapa? Siapakah bibi gurumu?" "Bibi guruku ada 2 orang. Toa Sukou, bibi guru pertama, cukup menyeramkan akan tetapi tidaklah seperti Ji Sukou, bibi guru kedua yang amat mengerikan. Kalau dia yang datang dan melihatmu, aku tidak tahu bagaimana akan bisa menyelamatkan engkau." "Kenapa?" "Dia tidak akan melepaskan pemuda tampan dan gagah seperti engkau, tentu engkau akan dilarikannya dan paling lama 3 hari engkau akan kedapatan mati di suatu tempat." Apa yang dilakukannya?" "Aku sendiri tidak tahu. Akan tetapi ayah pun membenci kebiasaannya yang mengerikan itu. Setiap kali dia tentu menculik pemuda tampan dan membunuhnya, aku tidak tahu apa yang dilakukannya, hanya pernah aku melihat pemuda-pemuda yang dibunuhnya." "Mengerikan." Willy bergidik. Qian Li teringat akan nenek bertongkat yang amat lihai itu, yang membuat pahanya terluka. "Seperti apakah kedua orang bibi gurumu itu?" tanyanya. "Yang seorang buruk sekali akan tetapi yang kedua cantik sekali. Engkau tentu telah bertemu dengan bibiku yang cantik itu, dan untung engkau tidak sampai dibawanya lari, hanya terkena senjatanya. Pahamu itu terkena senjata rahasia peledak, bukan?" Qian Li mengangguk. "Benar. Akan tetapi yang melepasnya bukanlah seorang wanita cantik, melainkan seorang nenek buruk sekali, nenek yang bertongkat dan..." Dia itu Toa Sukou." Willy berseru heran. "Tentu dia telah mencuri senjata rahasia Ji Sukou. Ketahuilah, ahli pembuat senjata rahasia peledak itu adalah Ji Sukou." Tuako, kenapa kau sampai bertanding melawan Toa Sukou?" Karena dia membantu pemberontak." Pemberontak. Urusan kerajaan dan pemberontak ini menjemukan hatiku, Tuako. Agaknya ayah dan kedua orang bibi guruku melibatkan diri pula."
Entah di pihak siapa ayah berdiri, dan Toa Sukou, menurut penuturanmu, jelas berdiri di pihak pemberontak. Entah pula dengan Jisukou. Aku jemu. Tuako, mari kau antarkan aku kembali ke Pulau Neraka saja. Kau tentu kaget mendengar bahwa aku datang dari Pulau Neraka, bukan? Tidak, Huili. Aku tahu bahwa ayahmu adalah ketua Pulau Neraka berjuluk Hektiao Lomo. Jadi kau sudah mengenal ayah sebagai ketua Pulau Neraka? Aku sudah mengenal ayahmu, akan tetapi tidak tahu tentang bibi gurumu dan tentang dirimu baru sekarang aku mengetahuinya. 2 tahun lebih yang lalu aku dan adikku pernah berkunjung ke Pulau Neraka dan kau tidak ada di sana. Benarkah? 2 tahun yang lalu, aku masih dikurung di dalam kamar latihan, tidak boleh keluar sama sekali dan baru setahun yang lalu aku diperbolehkan keluar oleh ayah. 2 tahun yang lalu? Kakak beradik? Wah, aku sudah mendengar tentang keributan itu. Jadi engkau dari Pulau Es? Qianli mengangguk dan Huili meloncat mundur ke belakang, memandang ketakutan. Tentu engkau akan membunuh aku. Tidak Huili. Engkau gadis yang baik sekali, mengapa aku harus membunuhmu? Engkau dan adikmu itu putra-putra pendekar siluman. Pendekar super sakti. Ayahnya menggeleng. Tucu, majikan pulau, dari Pulau Es musuh besar ayah. Tapi aku tidak memusuhimu, juga tidak memusuhi ayahmu atau siapapun juga, Huili. Benarkah? Aku girang sekali kalau begitu. Putra Pulau Es. Pantas engkau Shizuma. Wah, kalau begitu, engkau harus cepat pergi dari sini, Tuako. Kalau ayah tahu engkau putra dari Pulau Es, tentu celaka. Dan kalau Jisuko keburu datang, engkau pun tentu akan diculiknya. Pergilah, akan tetapi, jangan kau lupa kepadaku, ya. Qianli mengangguk dan tersenyum. Engkau anak manis, engkau telah menyelamatkan aku, Huili. Mana mungkin aku bisa lupa kepadamu? Qianli lalu berjalan ke pintu, agak terpincang. Setelah mengintai dari belakang pintu keluar dan tidak melihat siapapun, dia membuka daun pintu dan hendak melangkah keluar. Tuako! Qianli menoleh dan melihat gadis cilik itu berdiri pucat, dia melangkah masuk lagi, berdiri di depan Huili. Gadis ini cantik luar biasa, sungguh pun masih belum dewasa benar sudah nampak kecantikannya. Ada apakah, Huili? Kan kartu-kartunya tertawa. Tuako, kau benar-benar tidak akan lupa kepadaku? Qianli tersenyum dan menggeleng kepalanya. Dan aku suka kepadamu, Tuako. Qianli terharu, dan meraba serta mencubit dagu yang manis itu. Tentu saja, engkau seperti adikku sendiri. Mulut yang manis itu cemberut. Aku tidak suka menjadi adikmu. Habis bagaimana? Kita adalah sahabat, bukan kakak dan adik. Baiklah, engkau sahabatku yang paling baik dan manis, Huili. Aku lupa untuk bertanya tadi. Siapakah nama kedua orang sukumu itu? Qianli perlu untuk menanyakan nama mereka, terutama si nenek lihai karena nenek itu telah menjadi musuhnya, membantu pemberontak, bahkan telah melukainya. Toa Sukou berjuluk Hekuan Kuibo, nenek setan lutung hitam, dan Jisukou berjuluk Mao Xiao Moli, siluman kucing. Engkau berhati-hatilah kalau bertemu dengan mereka, Tuako, terutama kalau bertemu dengan Jisukou. Dia lebih lihai dan lebih berbahaya dari Toa Sukou. Terima kasih, Huili. Nah, selamat tinggal. Jangan lupa kepadaku, Tuako, dan sekali-kali carilah aku. Qianli mengangguk, tersenyum lalu meloncat keluar dari pintu, akan tetapi ketika dia membalik, tanpa disengaja dia menginjak sesuatu yang lunak. Awas, Tuako! Huili mengingatkan, Qianli meloncat ketika mendengar suara kucing menjerit dan kucing yang terinjak ekornya itu menyerangnya dengan kaki depan, mencakar, akan tetapi Qianli telah lebih dulu mengelak. Wah, berbahaya. Semua kuku dari kucing-kucing di sini mengandung racun berbahaya, Tuako. Jisukou suka sekali memelihara kucing dan, dia sendiri sifatnya seperti kucing. Semua kucing ini adalah peliharaannya. Qianli menghela napas. Aneh-aneh orang dunia Kangou ini, pikirnya. Dan setelah ketua Pulau Neraka dan 2 orang sumonya itu muncul, tentu akan terjadi geger. Dia mengangguk lagi dan kini melesat keluar, sebentar saja lenyap meninggalkan Huili yang cemberut dikelilingi kucing-kucing itu.
Tek Hoat yang tidak dapat menemukan musuh-musuhnya, dua orang pemuda lihai yang telah menghilang, apalagi karena tidak dapat menemukan kembali Shanti Dewi, menjadi jengkel dan marah sekali. Dia menghubungi Panglima Kim Bo Usin yang telah mengadakan perundingan dengan Raja Tambolon dan melaporkan bahwa di kota itu penuh dengan mata-mata musuh. Atas usulnya, pintu kota benteng itu ditutup dan pasukan-pasukan dikerahkan untuk mengadakan penggeledahan dan perondaan untuk menangkapi mata-mata musuh, terutama sekali tentu saja penggeledahan dari rumah ke rumah ini oleh Tek Hoat ditujukan untuk menemukan kembali Shanti Dewi. Pasukan Tambolon mulai bergerak di bawah pimpinan Raja Tambolon itu sendiri, telah bersepakat dengan pihak pemberontak untuk membantu pemberontak, dan diberi izin untuk menyerbu dusun Angkyokteng di mana terdapat pasukan yang dipimpin oleh Tio Chiang Kun, bahkan Kim Bo Usin menyerahkan dusun itu untuk menjadi markas dari Raja Tambolon dan pasukannya. Tentu saja pasukan liar itu menjadi girang karena penyerbuan itu berarti perang, kemenangan, harta, makan minum berlimpah dan terutama sekali banyak perempuan tawanan. Pangeran tua Leong Kai Ong juga sudah meninggalkan kota itu untuk memasuki kota benteng Tengbun bersama Pangeran Kim Bo Usin yang menyerahkan penjagaan dan pembersihan kota Koan Bun itu kepada seorang panglima yang mewakilinya setelah Koan Bun direbut. Juga Tek Hoat diharuskan mengawal Pangeran Leong ke depan benteng Tengbun, pusat pemberontakan itu. Biarpun hatinya menyesal sekali karena dia tidak berhasil menemukan Shanti Dewi, namun Tek Hoat tidak berani membantah, apalagi saat itu memang merupakan saat yang penting di mana pihak pemberontak sudah siap mengerahkan kekuatan untuk sewaktu-waktu menyerbu ke selatan, yang diawali oleh penyerbuan pasukan liar Raja Tambolon ke dusun Angkyokteng itu. Para penduduk di kota Koan Bun kembali menjadi panik setelah pada hari-hari kemarin dibikin geger oleh berita munculnya pasukan liar dari Raja Tambolon. Kini mereka menjadi panik karena setiap rumah di dalam kota itu digeledah oleh prajurit-prajurit yang dipimpin oleh perwira-perwira yang kasar. Perang memang merupakan puncak kekejaman dari manusia yang mengumbar hawa nafsunya yang tanpa batas itu. Setiap kesempatan di dalam keadaan kacau oleh perang selalu dipergunakan oleh manusia untuk memuaskan hawa nafsunya. Di dalam penggeledahan dari rumah ke rumah ini pun, biar dalihnya adalah untuk pembersihan dan menangkapi mata-mata musuh, akan tetapi pelaksanaannya banyak diselewengkan oleh dorongan hawa nafsu sehingga terjadilah hal-hal yang amat aneh dan keji. Kesempatan ini dipergunakan oleh mereka yang berkuasa. Dalam hal penggeledahan ini tentu saja para perwira yang memimpin pasukan penggeledahan bersama anak buahnya, untuk memeras dan menindas rakyat. Yang termasuk hartawan tentu tidak luput dari pemerasan uang. Penyogokan atau sumbangan paksaan setengah merampok, pengambilan benda-benda berharga yang kecil-kecil secara begitu saja. Yang tidak mampu menyogok, ada yang dipaksa menyogok dengan menyerahkan anak gadisnya untuk sekedar menghibur sang perwira di dalam kamar selagi anak buahnya menggeledah ke seluruh rumah. Dan tidak jarang peristiwa menyedihkan yang hanya berlangsung beberapa lama di dalam kamar itu disusul oleh peristiwa bunuh diri oleh si gadis yang dipaksa melayani sang perwira atau beberapa orang anggota tentara. Banyak pula orang yang ditangkap dengan tuduhan mata-mata dengan fitnah bermacam-macam hanya untuk melampiaskan kemarahan dan dendam pribadi. Para pembantu, penyelidik dan mata-mata yang disebar oleh Putri Milana dan Jenderal Kao juga para anggota Tiat Chiang Pang yang menganggap diri sendiri sebagai pejuang-pejuang, menjadi repot juga ketika melihat betapa banyak teman mereka telah tertawan dan pembersihan masih terus dilakukan. Setelah main kucing-kucingan di dalam kota, menghindarkan diri dari pengejaran para pasukan pemberontak sampai senja, akhirnya si gendut anak buah Tiat Chiang Pang bersama belasan orang temannya tiba di dekat dinding benteng yang amat tinggi, bingung karena mereka tidak memperoleh jalan keluar setelah benteng ditutup dan dijaga dengan ketat oleh pasukan pemberontak. Cuaca senja remang-remang dan mereka berkelompok di dekat dinding yang sunyi itu, mencari akal bagaimana mereka akan dapat keluar dari tempat itu. Kita bongkar tembok saja. Akan makan waktu terlalu lama. Selain itu juga berisik dan tentu ketahuan penjaga. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.